Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata Islam, Bapak Komaruzaman, MSI, telah memberikan tugas kepada saya dan teman-teman yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Rizka Wulandari, saya dari kelompok 9. Di hari yang cerah ini, saya akan menyampaikan materi kami dari kelompok 9 ini mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau al-mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak. Nah, langsung saja kita mulai presentasinya. Jangan pindah channel dulu ya. Nah, dalam sistem pengembangan produk di bank syariah dapat dilakukan melalui 5 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip wadiah. Apa itu wadiah? Wadiah itu adalah simpanan. Yang kedua, prinsip syarikah atau bagi hasil. Yang kedua, prinsip tijaroh. Tijaroh itu jual beli atau pengembalian keuntungan. Yang keempat, prinsip al-ajar, yaitu pengambilan fee. Yang kelima, prinsip al-qard, yaitu pembiayaan administrasi. Nah, dari latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa masalah yang menjadi tema pembahasan di penelitian kelompok kami, yaitu yang pertama, bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak. Yang kedua, bagaimanakah penanganan yang dilakukan oleh pihak bank dalam menangani pembiayaan yang bermasalah yang terjadi dalam akad mudharabah. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana penerapan sanksi yang akan diberlakukan kepada mudorib bila ia melanggar perjanjian dalam akad pembiayaan mudharabah. Di sini tujuan penelitian kami bertitik tolak dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas. Maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak. Yang kedua, untuk mengetahui penanganan yang dilakukan oleh pihak bank dalam menangani pembiayaan yang bermasalah yang dilakukan oleh nasabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak. Dan yang ketiga, untuk mengetahui sanksi apa yang ditetapkan oleh sohibul mal apabila mudorib melanggar perjanjian dalam akad pembiayaan mudharabah. Nah, di sini kami menggunakan 5 metode penelitian. Yang pertama, metode pendekatan. Yang kedua, spesifikasi penelitian. Yang ketiga, teknik penentuan sampel. Yang keempat, jenis dan sumber data. Dan yang terakhir, yang kelima, analisa data. Di dalam metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis dan empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian dari data primer di lapangan. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau al-mudharabah. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai perangkat peraturan perundang-undangan bersifat normatif belaka, tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dalam kehidupan masyarakat. Terus yang kedua, spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan hukum yang berlaku yang dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Maksudnya yang sebelumnya saya jelaskan. Terus bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas, rinci, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan, khususnya pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau al-mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak. Terus yang ketiga,
teknik penentuan sampel. Penetapan sampel dilakukan dengan teknik non-probabilitas atau non-random sampling. Dalam hal ini dipakai purposive sampling dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu. 5 sampel dalam penelitian ini adalah yang pertama, Kepala Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak, yang kedua, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, yang ketiga, Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak. Terus yang keempat, jenis dan sumber data. Di sini jenis dan sumber data yang dipergunakan adalah terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kalinya. Terus yang kedua, data sekunder adalah perolehan data dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Nah, itulah pokoknya kan. Terus yang kelima, analisa data. Setelah peneliti mendapatkan data baik dari primer maupun data sekunder, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut, mengingat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Maka penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Nah, selanjutnya dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan, yaitu merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian dari kami ini. Nah, dari hasil penelitian dan pembahasan ini, maka pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau al-mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak. Yang pertama, pembiayaan bagi hasil berdasarkan mudharabah. Di sini, istilah mudharabah merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai kirot atau mukarodah. Nah, menurut bahasa mudharabah berarti ungkapan penyerahan harta milik seseorang kepada orang lain sebagai usaha. Keuntungan yang diperoleh atas usaha yang dilakukan dibagi bersama. Sedangkan apabila terjadi kerugian, maka hal tersebut ditanggung oleh pemilik modal. Mudharabah merupakan perjanjian atau sesuatu jenis pengkongsian, di mana pihak pertama, sohibul mal, menyediakan dana, dan pihak kedua, mudorib, bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal. Maka kalau mengalami kerugian, sohibul mal akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan managerial skill selama proyek berlangsung. Pembiayaan. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau al-mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak, yaitu yang pertama, mudharabah merupakan perjanjian atau suatu jenis perkongsian di mana pihak pertama yaitu sohibul mal menyediakan dana dan pihak kedua yaitu mudorib bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Terus yang kedua, dalam pemberian pembiayaan pada umumnya, bank memiliki tipe pembiayaan mudharabah muqayyadah, di mana bank sebagai wakil sohib al-mal menentukan pembatasan atau memberikan syarat kepada nasabah selaku mudharib dalam mengelola dan seperti untuk melakukan mudharabah bidang tertentu, seperti cara, waktu, dan tempat tertentu saja. Terus yang ketiga, pelaksanaan perjanjian pembiayaan penyaluran dana berdasarkan prinsip bagi hasil pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian. Terus yang keempat, pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah dapat dilakukan tanpa perlu adanya penyerahan jaminan oleh nasabah, namun
untuk menghindari terjadinya penyimpangan oleh pengelola usaha atau nasabah dan untuk mengurangi resiko, pihak bank akan meminta jaminan dari nasabah bahwa ia sanggup mengembalikan pembiayaan mudharabah tersebut sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Terus dalam penyelesaian atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil bermasalah dilakukan melalui langkah penyelamatan, langkah penyelesaian. Nah, di sini langkah penyelesaian apabila pembiayaan sulit bahkan tidak ada harapan kembali kepada bank, yaitu dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri atau pengadilan niaga melalui jalur Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI ya. BANI bagi masyarakat umum utamanya dari kalangan non-Islam atau Badan Arbitrase Syariah Nasional Basarnas bagi umat apabila terjadi sengketa di antara mereka. Nah, yang ketiga di sini penerapan sanksi yang akan diberlakukan pada nasabah atau mudorib yang mampu tapi menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikat baik untuk membayar hutangnya, maka dapat dikenakan sanksi yang didasarkan pada prinsip takzir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat saat akad ditandatangani. Nah, baiklah, sampai di sini materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.